Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di Pantai Limbangan, Minaayu, Kabupaten Indramayu. Nah, kita sedang mengadakan perjalanan dengan teman-teman alumni PPKN bersama Pak Rektor, yang kebetulan juga beliau ada berasal dari Indramayu. Kita akan mengunjungi beberapa lokasi. Dari ini kita bisa mampir di pantai. Setelah kita makan siang, kita akan melihat aktivitas rombongan alumni KPPKN di sekitar pantai hari ini dan lokasi-lokasi lain di Indramayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tempat aku merasa nyamannya, Indramayu, kota mangga, kota mangga. Sekilo berapa sekilo? Oh, 37. Oh. Lumayan ya.
ala Sultan. Luar biasa. Sultan Indramayu. Indramayu. Luar biasa. Ini makan ala Sultan Indramayu. Lihat, lihat. Belum sesi pertama jangan pakai nasi. Sesi pertama no rice. No rice. Ikan aru. Lauknya apa aja tuh mas? Ikan apa tuh? Ikan manyung. Ikan manyung, goreng. Nah, nafsu makan ya, pengennya nyanyi. Versi Indramayu keren. Jadi yang suka sambal saat-saatnya sekarang balas dendam. Ini yang mana? Ini apa? Info bos, namanya ikan apa? Jadi di dalam ada tangan-tangan ini ada ikan. Baik, Mbak Tuti, tidak berlama-lama kita lakukan Mbak Tuti dalam Luar biasa. Ini sejoli Mas Tiari dan Kak Ismail. sejoli yang gak jadi semua. Jadi dipertemukan di sini jadi MC yang luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang kita hormat, yang kita banggakan, Mas Komarudin beserta Mbak Linda. Tepuk tangan dulu. Yang kita hormati, kita banggakan Mas Tito, Ketua IKA PPKN, pendamping musik. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Bapak Ibu sekalian peserta acara jalan bareng ke Indramayu. Alhamdulillah. Pergi bareng. Pergi bareng, pulang bareng, nyanyi bareng, bobo bareng di kamar masing-masing. Itu maksudnya. Iya, nggak ada yang boleh pindah kamar. Ya. Baik. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas cepat banget ya, begitu didaftar langsung penuh. Ya, kuota hanya 25. Saya laporkan peserta kita malam ini 25 plus 1. Jadi ada tambahan 1 Ananda ya. Jadi 26 peserta kita malam ini. Seperti itu ya. Ini persiapan yang paling cepat Mas ya adalah upload foto itu Mas, saya foto mangga. Itu ternyata BLT. Tadi mangga gitu tuh BLT-nya itu. Jadi kita semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, paling Cito Semadi ini sebagai penggerak
yang akan memuliakan semua teman-teman alumni PPKN plus anak alumni PPKN. Plus alumni PPKN. Alumni sini PPKN. Mas Yul, sebenarnya saya itu pengennya nggak bicara. Pikiran saya tak ada kayak begini. Ternyata jagain juga. Pengennya langsung DPR aja lah, menyaksikan teman-teman netting. Jadi kami berterima kasih atas niat baik teman-teman berkunjung dari Indramayu dan akhirnya kita sudah saya laporkan ke pemerintah Kabupaten Indramayu khususnya Kepala Dinas Pendidikan Indramayu. Tadi ketika acara sehat di SDT itu saya izin dari pertama.
Saya mau nangis. Di tempat ya. Ya, Di tempat. Mentalnya ya. pergi ke Jakarta pun dari cerita Pak Kemal juga jauh lebih menderita dari saya, karena tinggal bersama tukang baca itu. Udah Bang. Baca juga. Sehingga itulah yang memberikan kekuatan Sekarang itu udah sering banget. untuk Pak Kemal, dan sangat wise. Kebijakan itulah yang hari ini kita nikmati bersama. Putra dari Kiai Haji Hasan Karaji, kalau dulunya dikenal Kiai Karyama ini, Karyama, Kiai besar di Indramayu, pernah menjadi ketua PI Kabupaten Indramayu, dan beliau adalah santri kesayangan dari Abah Umar yang Panguragan Cirebon, dan pengembangan asyhadatain, jamaah asyhadatain dibulak dulu sebelum saudara-saudara sama saya itu berkembang ada di Jatisawit ya kan, ada di Tanjakan, ada di Mundur, Segeran, ada di Karangsong Karangsong, dan ternyata Abah Umar itu juga gurunya Habib Lutfi bin Yahya. Kalau Lutfi bin Yahya itu punya paman di Kliwet. Di Kliwet itu ada rumah kapal ya. Rumah kapal itu pamannya Habib Lutfi bin Yahya. Dan beliau mengakui guru beliau itu lebih banyak di Panguragan Abah Umar dengan yang di Sudimampir kan? Sudimampir. Itu adalah gurunya beliau. Jadi memang jamaah asyhadatain memang berkembang ya, di masa ayahnya beliau. Dan sekarang masih bertahan, tapi karena di sananya juga agak berkurang, malah yang berkembang di Jati Asih, Jati Bening itu Abah Amang, Abdurrahman, Abah Amang, dan beliau WA-WA dengan saya kemarin undang Maulid. Nah, saya juga kakak saya di atas saya persis, saya Pudin namanya, tapi sering dipanggilnya Kang Asep, orang lain juga Pak Asep, jadi seperti orang Sunda gitu ya. Aslinya sih Sepudin. Saya hanya ingin bercerita singkat saja terkait dengan tajuk ya, dan sekarang dari Masjid Ampel Gading, karena masjid ini atau tajuk inilah yang memberi kekuatan spiritual bagi saya dan pembentukan karakter. Di tajuk ini selain untuk ya tidur lah, saya cerita ke beliau kenapa saya tidur di tajuk itu, ya latar belakangnya persoalan ekonomi, karena di rumah itu nggak ada kamar. Jadi kamar dulu itu dua, untuk orang tua dengan Kang Edi, apalagi setelah Kang Edi nikah, itu nggak bisa. Jadi kakak saya juga sama di tajuk juga, tidurnya di tajuk. Bedanya itu kalau di ijazah itu bedanya setahun. Kakak saya Februari 1963, saya Maret 64. Tapi itu yang ngasih semua kepala sekolah. Oh, Zaman dulu. 11 bulan gaya kepala sekolah ya. ini aja. Nah, kekuatan di tajuk Ampel Gading itu luar biasa. Kenapa? Ada tradisi sholat tahajud berjamaah tiap hari. Itulah yang menempa kami. Yang paling rajin kakak saya yang bangunin. Kita tidur yang bangunin kakak saya pakai sarung kan. Ya kalau saya bilang selepet. Nah, ya kayak gitu. Pakai sarung dor gitu. Kayak kitanya bangun. Kita bangun terus sholat tahajud. Itu yang hari. Tiap hari dan berjamaah. Ya, masih sampai sekarang. Itu tiap hari.
Jadi jam 3 ya kalau lewat-lewat mungkin setengah 4. Tapi biasanya jam 3 itu sudah lanjut. Nah, kemudian itu lanjut wirid, ya wirid sampai subuh. Sampai subuh, setelah subuh biasanya ada taklimnya kami. Tapi ada ceramah dulu kan, tapi memang ceramahnya nggak lama. Nah, kebiasaan saya itu setelah ceramah singkat itu dengan nadomnya. Dulu itu saya disuruh ngapalin nadom, dan yang paling hafal memang waktu itu saya. Alhamdulillah. Nah, jadi cepat hafal. Tapi memang saya nggak rutin untuk nadoman itu. Ada yang kayak siapa tuh si blokan enggak ilfil sama yang nah, paling yang sering tuh ada yang lain-lainnya sering tampil. Ada yang ngerti nggak nadoman? Ada yang ngerti nggak? Nadoman salawatan kayak salawatan gitu, tapi bahasa asli, bahasa sport. Iya, dan ternyata pembuatnya itu kan oleh Abah Umar. Pembuatnya itu orang Bangun-Dua, orang Indramayu juga. Nah, skripsi kakak saya tentang nadom itu oleh pembuatnya. Nah, kebiasaan saya setelah ada ceramah singkat dengan isi nadom itu olahraga. Jadi saya juga olahraga tiap hari. Kenapa saya olahraga? Itu juga dorongan spiritual ya. Karena saya dulu banyak penyakitnya. Suara saya esek. Makanya saya diledekin teman-teman tuh si esek. Yang ada kalau sampai sekarang itu ya. Bahkan waktu SMP dibilang, kalau orang kampung sini dibilangnya sawan dedep. Ya, kayak karena udah dedep jadi kayak sawan. Padahal sih ya saraf kayak gusur kan begitu juga. Karena saraf aja. Jadi banyak penyakitnya, dan dengan olahraga itu akhirnya banyak yang sembuh. Di antaranya ada bronkitis itu ya, kemudian suara esek itu hilang semua. Dan bisa nyanyi gitu. Dulu kalau ngomong aja gelembung ya. Ngomong aja gelembung. Tapi setelah saya terus itu ya Allah lah ya yang mendorong rajin olahraga. Sama pagi-pagi itu yang rajin ngangsu emang saya daripada kakak saya. Yang disuruh kakak saya itu ngangsu itu ngambil air dari sumur. Dulu itu lebih parahnya itu kan sebelum pakai sepeda dia dipikul dari sawah blokan kan itu yang disuruh sama kakak saya juga kenapa ya kakak saya kok nyuruhnya saya terus ya. Emak saya juga seringnya kalau cuci pakaian tuh kok saya terus gitu ya. Ternyata itu training ya. Kalau kita pelajari sekarang itu training untuk saya sebenarnya. Karena setelah jadi rektor kan banyak hantaman ya. Karena saya udah biasa di training begitu ya, alhamdulillah. Termasuk yang giles, pagi kalau itu sama-sama dengan ngurus. Nah, tiap pagi seperti itu. Nah, terus itu dirilis sampai SPG. Nah, kalau SD itu ada yang unik, yang tahu Tangletri. Jadi kalau misalnya mau maghrib tuh jam 5 sampai maghrib tuh, saya selalu nongkrong di TV. Cerdas cermat. Dulu ada cerdas cermat di TVRI itu. Saya nungguin tuh. Saya senang. Jadi kalau ada pertanyaan saya jawab duluan. Tapi TV orang. Jadi lagi saya jawab. Iya. Jadi tempat beliau. Saya nongkrong nggak jauh sih, kan nggak berani ke depan, nggak jauh di belakang. Jawab, kalau pertanyaan jawab. Ya alhamdulillah ya saat itu sih karena saya kalau berita itu selalu nongkrongin. Dulu kan ada berita nasional, jujur, dunia dalam berita, itu hampir tiap hari nggak pernah lewat saya. Jadi pengetahuan umumnya kuat lah di sini. Tapi memang saya juga setelah masuk SMP kan. Setelah masuk SMP itu kan saya rajin belajar. Walaupun nggak punya buku, punya dari sekolah. Itu habis sholat pagi pasti belajar. Kalau malam belajarnya itu ya di masjid atau di rumah haji biasanya. Itu sampai jam 1 kadang-kadang. Jadi tidurnya sebentar. Itu yang membuat kepala saya nggak kuat. Jadi waktu SMP setelah ujian itu kepala saya bentuk-bentuk.
Betul-betul sendiri sakit. Terlalu banyak belajar juga dulu. Terlalu banyak baca, betul-betulin. Tapi saya alhamdulillahnya masuk SPG, jadi masih tidur di masjid, di Tajuk, terus di SPG. Dan di SPG kan pelajarannya rendah-rendah. Makanya saya udah banyak belajar. Beralihlah ke organisasi. Jadi saya intensif organisasi di SPG. Tapi dengan ya itu perenungan. Jadi setiap kali dari sekolah di masjid, di Tajuk dulu merenung sampai berpikir sesuatu lah gitu. SPG juga gitu. Jadi itu ada kekuatan, makanya benar juga kalau Sunan Gunung Jati itu pesannya kedua, Tajuk agar fakir miskin. Jadi memang Tajuk itu harus menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan bagi ya individu dan umat Islam. Setelah saya pelajari memang harusnya begitu. Sambil ya ngopeni fakir miskin. Ngopeni itu bukan berarti fakir miskin orang fakir dan miskinnya dikumpulin di situ mengemis. Harusnya itu kesejahteraan. Cuma ditafsirkannya salah kaprah. Makanya di Gunung Jati itu banyak banget kemudian di mana-mana, padahal itu yang keliru, harusnya bukan begitu caranya. Itu akhirnya dari sisi wisata juga dapat. Saya kira itu saja. Mas Cipto, terima kasih teman-teman sudah berkenan mendengarkan. Ya, saksi itu banyak sih tentang kesengsaraan, tapi kalau saya cerita kesengsaraan, saya nangis terus sama aja. Tidak pulang. Mas Cipto cerita itu aja, saya jaga pulang. Apalagi cerita di Jakarta, lebih parah lagi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Subhanallah, ya, teman-teman sekalian sangat inspiratif ya. Kita tidak bermaksud untuk membangun masa lalu ya, tetapi hari ini ada karena masa lalu. Seperti selalu orang menyampaikan, kalau orang berpendapat kan masa itu terbagi menjadi 3 ya. Matenisan dan ada yang melakukan. Saudara kita berada di pemakaman Indramayu, di mana di bawah kita menunggu semuanya. Kang, ngomong Kang. Selamat siang teman-teman, kita berada di pemakaman Indramayu. Disiapkan pisang buat monyet. Oh, itu ada monyetnya. Oh, monyetnya. Oh, itu. Satu. Makannya pisang. Kalau guru atau Turiana ya di kamarnya itu. Ada di sini, ada yang ini yang mana yang di atas ada. Oh iya. Ini monyetnya nakal gak? Iya. Enggak. Oh iya. Betina. Kang, ini namanya makam apa, Kang? Ini kampung warga sih. Oh, warga ya. Namanya Buyut Banjar. Buyut Banjar. Sudah lama ini, Prof ya? Tidak mengganggu ya Pak? Kalau ada datang. Sini nih, paling gede sini pojok. Oh. Oh, sini jadi dia naik kalau Jumat Kliwon tuh. Ya sini pada mandi. Pada lompat. Iya. Ini disebutnya monyet keramat kenapa, Prof? Karena dulu jumlahnya itu tetap Oh, tetap. 41 dulu. Sekarang ternyata Karena berkurang. jikanya nyari banyak satu aja kadang susah nyarinya. Oh. Iya. Kita beruntung berarti. Kemarin aja ya, Prof ya, muter-muter nyari Iya. ya, nggak ketemu satu. Iya. Ini malahnya rambut ya Pak. Makanya mau dibuat supaya habitatnya kembali ke model dulu. Jadi pohon-pohon hutan lah. Terutama tenggulun. Tenggulun itu yang mungkin di Jawa, Tegal itu sama tenggulun. Diantar tuh banyaknya Kayak apa? Yang kecil kayak dut tuh, kecil-kecil. Tapi dia pohonnya besar. Kalau dut kan kecil, itu pohonnya besar. Tapi Jamblang. berdua juga. Kayak apa ya? Kayak model jamblang. Itu mau difoto kan? Dia daunnya dibuka dia. Karena dia tahu siapa mau. Halo, Mon. Apa kabar, Mon? Namanya Mon. Monyet.
2, 3. IKPPKN UNJ. Bahagia.